banyak anak-anak muda itu lebih tertarik dengan postingan Instagram daripada ilmu pengetahuan. Bener. Jadi mereka tuh pikirannya mungkin kadang aku juga gitu. Postingan gue yang like berapa ya? Yang komen berapa ya? Daripada belajar tentang ilmu pengetahuan. Nah, jadi maka dari itu aku lagi belajar untuk mengontrol segala distraksi yang datang itu. Misalkan dari TikTok apalah itu dan lain-lain, media sosial. Kayak contoh sekarang aku lagi mencoba mendisiplinkan bangun 1 jam tuh aku nggak mau buka media sosial. Menarik. Wow. Lalu bangun-bangun langsung ngapain? Buka usaha apa buka? Terlalu sibuk. Buka usaha. Buka usaha. Tapi ini niat kami ini udah untuk band-band nih Tat, bareng sama Dul. Tapi sudah mau buat band. Ini serius mau ngerekrut kayak gini? Iya. Asik. Dulu kan dia sama abang-abangnya Dul. Ini almarhum. El Martabak yang buat dunia game lagi rame. Kami mau serius di dunia musik ini. Betul. Bukan karena kita mampu ya, tapi kita punya Dul. Setidaknya legendary. Tapi seriously ya, aku tuh banyak pertanyaan sebenarnya sama Dul. Karena kenapa tuh? Iya jujur, karena pertama mungkin di antara yang lain tuh aku yang nggak ngefans bapakmu. Tapi serius loh. Jadi kayak itu beda genre gitu loh. Jadi aku tuh di zaman itu aku tuh kayak Melly Guslow gitu loh. Jadi tidak yang nggak laki banget gitu loh kan? Nggak rock ya? Nggak rock gitu. Makanya ketika aku nggak Iwan Fals nggak gitu. Benar, karena aku ketika dengar lagu-lagu tadi itu aku langsung pikiranku kemana? Kelas meeting. Oh, teringat gonjreng-gonjreng pas kelas meeting. Karena pas kelas meeting itu yang pasti dinyanyiin lagu Dewa. Iya bener. Pasti. Oh, gitu. Kalau nggak Kirana, ya. Kamulah satu-satunya, kangen dan segala macam. Ya, jadi aku aku mulai pertama kali ngeliat musik Pandawa 5. Pandawa 5. Pandawa 5 itu malah yang buat aku ngefans sama Dewa. Oh gitu. Itu kan bapakmu sendiri. Gak kan dia ngomong seolah-olah broken home ya. Memang. Oh iya. Maaf. Aduh. Maaf. Dark banget ini. Mohon maaf Dark. Tapi kenapa sukanya pas Pandawa 5? Enggak, kalau dulu kan dia cuma tahu kalau ayahku ini punya band, terus alhamdulillah besar. Tapi aku nggak tahu lagu-lagunya. Tahu pun cuma karena sering di setel kan. Terus, bapak ayah sering muter lagu di rumah, lagunya sendiri. Biasanya kalau habis rekaman tuh. Kira cuma segitu. Ini dengerin lagu papa nih. Mungkin ada juga itunya. Tapi selalu abis rekaman selalu di setel tuh buat dikoreksikan mixingannya cukup atau enggak, masteringnya cukup atau enggak. Cuma tahu aja ayahku punya band besar gitu ya. Ayahku punya band besar di Indonesia. Tapi yang bikin aku ngefans sama Dewa malah pas SMA. Karena aku lagi sukanya sama dulu Seattle Sound. Alternatif ya. Yang teriak-teriak itu ya? Yang teriak-teriak itu. Salah satu omku bilang, kamu kalau suka genre alternatif rock, kamu mesti denger Dewa yang Pandawa 5. Oke. Akhirnya track pertama itu kan aku nggak tahu tuh dulu apa Kirana. Iya, bercanda. Iya, Kirana. Dia nggak tahu benar memang. Aku emang nggak tahu benar sih. Siapa itu Kiranu Reeves? Track pertama Kirana itu kan, setel di situ baru langsung jatuh cinta sama Dewa 19. Ku coba memahami. Siapa? Once atau enggak juga? Ari Lasso. Berarti awal banget ya. Iya, generasi awalnya Dewa. Dewa itu kan sempat ganti-ganti kan. Antum mau aku nyanyiin? Nggak usah. Jangan. Ntar kita pindah agama lagi. Iya. Dia sempat ganti-ganti dulu ya. Siapa aja sih pertama tuh? Ari Lasso. Yang terus Andra dari awal. Iya, Andra yang nyanyi. Gitar. Oh iya, Om Mandra gitar. Yang nyanyi Mandra atau Munaroh yang back vokal Sarah sama Zainab ya. Iya benar gitu. Tapi aku pertama kali ya pas Pandawa 5 itu. Yang aku lihat ya pas tahun berapa sih SMP kalau nggak salah. 97 itu, 97. Iya, aku SMP berarti. Iya. Berarti Dul masih masih direncanakan kayaknya. Masih di surga. Masih ditanya alas tu bi rabbikum balas syahid. Masih diminta ini ya, pesumbahnya. Iya, benar. Pas lahir tahun 2000 nangis, kenapa kok aku diturunin ke dunia ya Allah gitu. Udah enak-enak di surga. Rasa Adam ya. Kamu lahir dari ayah Bapak Dani. Om Dani butuh anak lagi enggak nih? Butuh anak lagi enggak? Tapi kan terus akhirnya tuh kalau salah pernah bikin band kan? Bertiga ya? Iya. Itu pertama kali bikin band tuh? Atau sebelumnya udah pernah? Pertama kali
Itu pertama Sama kali. kakak-kakak kan? Pokoknya habis sunat langsung bikin band. Waduh. Itu dijanjiin apa gimana tuh? Aku sudah sunat tetap nggak bisa bikin band. Udah tetap. Anda habis sunat bikin masalah ya? Bikin masalah. Iya, jangan dong. Betul. Tapi aku ada pertanyaan yang benar-benar datang dari hatiku nih. Apa tuh, apa Untuk- tuh? Untuk Dul nih. Apa Karena tuh? gini ya, yang aku lihat kebanyakan orang-orang tuh kalau anaknya ustadz, biasanya mereka merasa beban jadi ustadz. Nah, Ya kan ya. Ada orang yang pokoknya semua anak orang terkenal lah. Iya. Apalagi kan dulu kan bukan terkenal lagi, ini kan legend. Iya. Amin. Salah satu ketika aku SMP lah ya. Bapaknya. Itu dewa itu satu-satunya loh. Iya. Dewa banget pokoknya. Iya, namanya juga banget, dewa. Iya kan? Nah, ada beban gak sih? Betul. Dulu ada tentunya. Oh, gitu. Pas masih muda ya, apalagi. Oh, sekarang Kayak udah nggak mau muda. bermusik, Lu tuh ngomong kayak lu udah kayak pas masih remaja. remaja. Masih teenage Sampai masih angst. remaja. Sampai sekarang kan mau 24 nih katanya. Wih. Katanya kan remaja. Sumpah gue berasa ngomong apa. Remaja mau ke dewasa kan. Bener. Iya, Udah dewasa. Nggak, wajahnya bawah 20 loh. Ini dari aku lihat ya, dari apa ya banyak-banyak seleb-seleb. Dul tuh kedewasaannya melebihi usianya. Iya sih. Aku bisa bilang one of the paling sopan. Iya. Amin, amin. Ya, menurutku ya. Kalem lah orangnya. Iya, kalem. Bijak. Iya. Bener. Nah, Amin, terus gimana amin. tadi? Awalnya merasa beban. Beban. Dulu lama-lama kalau dipikirin stres. Jadi mending gak usah pikirin deh, mending Dinikmati berkarya aja. aja. Oh, berarti sejak Mending awal tapi emang berkarya. pengen bermusik, cuman kayak Pingin bermusik. beban tadi. Iya, bukan beban sih sebenarnya, lebih ke tantangan ya. Tantangan. Tuh dia mikirnya Karena positif banget ya, nggak umur dia banget Iya gitu. benar. Harusnya umur lu tuh misuh sebenarnya. Iya. Lu nggak liat kakak lu berantem kan gitu. Iya, itu kan lagi tren aja. Iya, tinju gitu. kan kalau Ana boleh sombong ya. Yos. Boleh, Zen. Boleh. Boleh. Yuk, ayo. Gimana, keluarin. Orang yang paling like sombong di sana tuh di sini tuh dirimu. Kan siapa lagi kan musisi muda yang dibayang-bayangin sama seorang legend Ayah Ahmad Dhani selain aku. Nah, benar. Iya, kan. Tapi Muda, itu benar. tantangan kan. Iya sih. Tantangan gimana caranya bisa berhasil meraih mimpi aja. Oh, Aku baru keren sadar sih. loh, Kenapa? karena kakaknya yang satu acting, Acting. kakaknya yang satu berantem. Maksudnya Iya, ya makanya. fisik, wah. Fisik kan ya, berantem main bola kan ya. Ya. Aku banyak lihat aktivitasnya. Sedangkan Dul nyanyi. Fokus di musik loh aku Fokus lihat. Iya, di di musik. Ya, bener-bener musik kayak full time dan itu kan searah gitu. dianugerahkan Tuhan kan. Betul. Jadi aku dipilih sama Tuhan. Oh, yang dibayang-bayangnya seorang Ayah Ahmad Dhani berarti Dul Jalani. Oh, berarti kan aku harus bersyukur. Benar. Oh, alhamdulillah ya Allah engkau memilih aku gitu. Masya Luar Allah. biasa, Aja. positif banget. Positif banget ya. Positive Kita bikin vibes. grup pengajian aja yuk, nggak jadi band. Boleh gak sih aku aja yang dipilih? Tapi nggak bukan keturunan Ahmad Dhani. Nih kalau anaknya Ahmad Dhani kan ada yang tadi acting, berantem, musik. Kalau lu kira jadi apa besok? Mau nggak Ahmad Dhani anaknya jadi 4? Ada Al, El, Dul yang terakhir gua. Blok. Biar lengkap. Blok juga apa-apa tuh. Nggak mau mungkin namain Oh, anaknya nggak, ya, gitu. gitu ya. Berarti kalau ayah sendiri misalnya ketika dia lihat Dul misalnya, wah ini satu-satunya berarti yang lanjutin di musik nih. Punya nggak ayah punya nasehat atau punya nguatin atau ngasih motivasi gitu? Sebenarnya nggak satu-satunya yang di musik ya. Cuma semuanya berpassion di musik. Cuma yang masih full time di musik itu kebetulan baru aku aja Iya. gitu. Nah, sehatnya waktu itu paling pas ini lagi biasa kan kalau orang kelas 3 SMA tuh mau kuliah atau enggak kan ada forum meja makan keluarga ya. Biasanya. Nggak biasa sih itu Itu keluargamu nggak biasa aja sih. kayaknya. Ya Kita Allah. Keluarga kami nggak punya meja Kita makan. Iya mah bener. Kami makan di lantai. Forum diskusi lah. Oke, forum baik, diskusi baik. ya. Iya, iya. Pasti kan? Ada, Pasti ada. kan? 3 SMA. Kami jarang ngomong sih sama orang tua juga. Kenapa? Terus. Diskusi forum Ya, setelah mau apa-apa. masuk kuliah. Ya, ayah cuma mesen ya pokoknya kalau kamu kuliah jangan setengah-setengah, harus 100%. Oke. Kalaupun kamu main musik juga jangan setengah-setengah, harus 100%. Mantep. Itu aja sih. Dan nitip yang sampai sekarang aku belum bisa menuhi untuk dijalanin itu, dan harus rajin baca buku gitu. Itu ayah. Benar. Dan yang kelihatan pada Dul ini sebenarnya adalah bukan hanya wajahnya yang mirip, tapi cara mikirnya juga mirip. Iya sih. Wawasannya luas ya. Pertama kali aku ketemu dengan Ahmad Dhani, ayahmu itu yang terasa benar-benar aroma sufinya itu. Ya kan filosofikal gitu kan ya. Lalu kemudian mikir tentang sufi dan seterusnya. Iya. Dan ternyata itu didapat dari baca buku. Ya, ayah. Ya, ayah emang Kalau kuat Dul? bacanya. Kalau dulu makanya disuruh baca buku ya. Kalau aku bukan sufi. Apa tuh? Sufir. Sufi, kalau sufi suka Suka kafir. film India. Bukan dong. Enggak. Suka Oh, nyetir, suka nyetir. supir Oke. gitu. Supir. Kalau Supir. ayah kan tasawuf. Oh, iya, aku, iya. aku lebih tinggi lagi Apa dari tuh? tasawuf. Tak sanggup.
Oh iya mantap. Ini udah nyerah duluan. Ini ngomongnya aja sudah filosofikal ya. Iya benar. Jokesnya tuh jokes Gus gitu loh, Iya, masih yang benar. jokes Gus gitu loh kalau gitu. Udah kayak jok bapak-bapak sih sebenarnya. Udah cocok lah dari bapak-bapak. Tapi menarik sih bermusik dan akhirnya kemudian dititipin tadi nggak cuma musiknya tapi kuliahnya Bekalnya. juga. Iya. Baca buku juga. Kenapa berat baca buku? Bukan berat ya. Anak muda zaman sekarang kan, Oh, iya. apalagi aku ya, lahir di generasi Gen Z. Iya. Ini aku gak menyalahkan Gen Z. Native Cuma- gadget ya ya. Iya di era smartphone lah. Itu kan kadang-kadang anak muda ini punya menurutku pribadi ya, Iya. punya setan besar pada dalam dirinya sendiri. Yaitu mungkin juga aku. Banyak anak-anak muda itu lebih tertarik dengan postingan Instagram daripada ilmu pengetahuan. Oke. Bener. Jadi mereka tuh pikirannya mungkin kadang aku juga gitu. Postingan gue yang like berapa ya? Ya. Yang komen berapa ya? Daripada belajar tentang ilmu pengetahuan. Iya. Nah, jadi maka dari itu aku lagi belajar untuk mengontrol segala distraksi yang datang Iya itu. sih. Misalkan dari TikTok apalah itu dan lain-lain, media sosial. Kayak contoh sekarang aku lagi mencoba mendisiplinkan bangun 1 jam tuh aku nggak mau buka media sosial. Oh, menarik. Mendisiplinkan. Wow. Biar- Lalu bangun-bangun langsung ngapain? Buka Baca usaha buku? apa buka? Terlalu sibuk. Buka usaha. Buka usaha. Jadi bangun sekarang ngapain? Bangun ya cuci muka. Oh, aktivitas ya ya. melamun dulu. Oh ya. Oh, ngumpul nyawa kata orang. Aku baru mau ngomong. Apa tuh? Aku juga gitu. Alah. Iya. Jadi aku tuh bangun, kadang-kadang aku doing nothing. Makanya aku dengan bangga memproklamirkan I'm the king of doing nothing. Oh. Jadi bangun dan melamun aja benar. Bengong itu ternyata perlu keahlian loh. Oh ya. Serius. Oh ya. Untuk bisa bengong tuh perlu Enggak, keahlian. Antum ngomong gitu kan Antum yang ahli bengong kan. Dia tuh suka gitu. Dia tuh suka ngambil pendapat, opini yang itu kayak Dia sendiri aja. dia sendiri aja Iya. gitu. Terus didukung dengan Dengan data-data. fakta-fakta ilmiah yang Iya, hoax ya. Lo tanya coba, dia kan juga doing nothing kan melamun gitu ya? Atau Iya, apa? melamun aja, melamun sampai on kan. Iya. Biasanya kan kita punya sensor, oh ini udah on nih. Iya, Baru ngopi. buka Itu HP. udah nyoba beberapa lama itu ngerasa efeknya apa? Ternyata efeknya lumayan ya. Kalau menurutku ya, ini sebagai salah satu anak Gen Z ya. Kan dampaknya sosmed itu kan kadang merusak apa ya, mental ya. Iya, benar. Contoh gitu. Kita lagi enak-enak diskusi gini Iya. misalkan. Terus buka Instagram ada orang jalan-jalan di Paris. Iya. Atau sekarang kan menurutku Instagram tuh jadi ajang portofolio pamer pencapaian, flexing, uang-uang di mana-mana dan ya itulah. Atau sederhana orang-orang teman-teman udah pada nikah, gitu. kita mulai insecure. Oke. Ada apa namanya handphone baru muncul. Oh, iklan-iklan gitu ya. Iya. Nah, terus apa? Itu kan membuat aku jadi nggak bisa mensyukuri hidupku sendiri lama-lama gitu. Oh, yang sekarang lagi terjadi di sekitar tuh kita malah gak syukuri ya. Fokusnya ke yang ada di sini. Jadinya kayak aku tahu itu nggak boleh, tapi memang sulit untuk ngerem. Yes. Makanya media sosial kan. Jadi ngebanding-bandingin terus. Bener-bener. Dia kalau udah gini, gua masih gini aja. Iya, Padahal kalau kita fokus udahlah, kita bersyukur aja, kita diskusi gini aja udah alhamdulillah banget. Iya. Tapi emang sebagai anak Iya, balik lagi yang ya. lahir di kerajaan gitu ya. Emang ada yang lu gak syukuri gitu? Ada aja Maksudnya mungkin kalau ya. ada aja mungkin ya. Kalau aku pribadi ya, kalau aku jadi Mas Fuad ya, Oke. aku bisa gila. Kenapa? Ini bisa gila. Maksudnya- Karena aku nggak sanggup menjadi Gus Fuad ini. Iya, ya. udah miskin, jelek gitu. Makannya Atau di gimana? Tapi kalau Gus lantai. Fuad, Tekan gitu ya. kalau Gus Fuad jadi aku pasti Gus Fuad nggak sanggup juga. Gila. Iya, Gak bener. sanggup sih. Betul. Nggak Aku sanggup gak juga sanggup pasti. punya bapak alfa gitu. Enggak, aku kalau jadi lu ya, gua main cewek, terkenal, Aku saya bisa beli juga. mobil Lu mewah. bapak lu gak apa dan dia aja begitu kelakuan lu masalahnya. Iya. Makanya gua Artinya orang-orang tuh diciptakan untuk kondisinya masing-masing. Bener sih, Iya. bener ya. Iya. Itu bahasa Jawanya adalah hidup itu sawang sinawang. Betul sih, setuju kalau itu. Sawang sinawang itu ada sawang. Sawang sinawang itu artinya gini, hidup tuh cuma sekedar melihat aja. Kita ngelihat hidup orang enak, orang ngelihat hidup kita juga enak. Artinya hidup kita tuh mungkin impian bagi orang lain, tanpa dia sadar kita juga mengimpikan hidup dia. Ya. Nah, jadi cuma sawang sinawang. Belum tentu ketika kita ada di dia lantas kita senang, walaupun kita kira kita senang. Tapi itu betul. Artinya kalau misalnya Dul di dalam Fuad bisa jadi dia juga stres. Iya, benar. Karena belum tentu dia didesain untuk masalah antum. Betul. Dan Fuad pun tidak didesain untuk masalahnya Dul. Iya. Nah, berarti apa yang ada sekarang itu yang terbaik. Luar biasa. Yang jelas Om Dani pasti murka sih kalau anaknya kayak Fuad.
Oh, Kok anakku suka dangdutnya kayak gini? Oh enggak, ayahku suka dangdut. Suka dangdut, jangan Suka dangdut. salah. Kemarin ulang tahun ngadainnya dangdut party. Joget-joget dangdut. Berarti dia seneng punya anak ya. Senang, ada yang nerusin dangdutnya. Tapi aku mau nanya, karena aku ngikutin Om Dani itu ya dari aku ngeband, aku dari zaman Dream Band dan lain-lain itu aku udah ngikutin, maksudnya ngefans banget, salah satu band luar biasa lah. Apalagi zaman-zaman Cinta, Republik Cinta, wah udah ada itu kayak seluruh hariku tuh mikirin tentang Dewa terus gitu ya. Kan dirimu juga tiba-tiba muncul gitu ya sebagai band dan lain. Pertama kali main musik itu belajar alat apa? Pertama justru Aku lihat kayak di video klip itu main bass ya, pemain gitar ya, lupa. Iya, main drum apa? Bass ya? dulu. Di video klip itu. Kalau drum ya drum kecil dulu kan. Iya, Mereka kan suka drum. Tapi Bukan kalau- lip sync dulu. Hah? Enggak dong. Lip sync setelahnya. Yang ngeracun. Itu kan kemarin kamu lagi. Lip sync setelah masuk ke acara TV baru belajar lip sync. Masuk ke acara TV belajar lip sync. Tapi tadi apa? Bass pertama. Bass awalnya diajarin sama ayah juga itu. Sama ayah, kamu main gini dulu, tahu main dong. Ada alasan tertentu nggak kenapa itu? Karena dulu mau bikin band kan. Kakak Al maunya main gitar, Kakak Al maunya main drum gitu. Ya udah. Oh, ya main bass. Aku main bass aja deh kalau gitu. Iya. Pernah nggak di titik kayak ngerasa ogah-ogahan karena bukan passion atau karena disuruh-suruh orang tua gitu? Kalau ogah-ogahan pas aku lagi les piano. Oh. Emang alhamdulillah aku minta ayah karena dulu aku ngefans sama Muse ya. Ya, aku juga. Matthew Bellamy. Muse Mujiono tuh aku suka sekali. Iya, Muse Mujiono. Semalam yang kita mainin lagunya itu lagu Muse. Iya. Kapan kalian main lagu? Itu yang kemarin lagu Acara. yang Oh, itu kemarin. lagu Muse itu. Iya. Aku suka banget Muse. Nah, terus ogah-ogahan les piano karena udah masuk dunia SMP ya. Nongkrong. Dan lain-lain. Iya. Ya, begitulah Pak. Ya Pak Ustadznya juga dulu gitu. Sama Pak Ustadznya. Iya. Tapi aku punya cerita lucu loh. Apa tuh? Tentang Mus Pujiono. Apa? Benar. Jadi suatu hari aku kan alhamdulillah tuh waktu dulu aku ada musibah itu, Iya. aku dikasih hadiah sama Om Setiawan Jodi gitar. Iya. Oke. Gitar. Tahu ya. Gitar Fender Mustang 68. Waduh, gila. Fender Jazzmaster, sorry. Aduh. Tahun 68. Legendaris Fender Jazzmaster tahun 68 lagi. Itu bukan soal price ya. Iya. Tapi kan kalau orang yang suka jiwa kolektor kan pasti Iya, ini barang ya, barang langka gini ini kan. limited ini, nggak sembarang. Suatu hari aku ketemu sama Om Jodi Setiawan Jodi di airport. Iya. Om Setiawan Jodi, apa kabar Om? Om, gitarnya aku rawat Om, aku pakai buat rekaman. Keren ya, keren banget Om, soundnya Om. Terus dia, oh ya, Bingung ya. dalam hatiku, wah keren banget ya seniman cuek. Iya, gitu, cuek. Seniman cuek. Tiba-tiba temanku pakai bahasa Jawa, Le itu bukan Setiawan Jodi, itu Mus Pujiono. Aku malu sekali. Itu dia dan dia tetap gak sadar gitu. Dan dia jangan-jangan nggak tahu ini anaknya Ahmad Dhani. Makanya dia cuek. Ini Nggak bocah sih. sopo iki. Enggak, kalau dia lihat aku yakin dia tahu sih. tahu ya. Cuma dia mungkin bingung ini Iya, kenapa bingung. bocah ini datang ke aku tiba-tiba makasih. Maksudnya semudah ini anak-anak mental illness gitu. Kok tahu-tahu langsung. Temanku langsung Le itu Mus Pujiono. Salah ya. Malu serius. Intermezzo. Intermezzo. Kembali ke topik. Dari bumi ya langsung. Kembali. Suka Muse memang kan siapa vokalisnya lupa aku. Matthew Bellamy. Matthew Bellamy itu gitarnya aja zaman dulu belum ada touchpad bisa disenggol-senggol Ya. bersuara-suara. Oh ya? Iya kayak touchscreen gitu gitarnya, gitu ya. Terus main pianonya Butterfly and Hurricane. Iya, betul. Keren banget gitu ya. Arpeggio ya, klasik. Iya, arpeggio. Makanya memang wajar orang suka Muse harus belajar piano. Ngerasa berat sempat. Berat. Iya, Di teorinya. teorinya. Dulu aku pas belajar teorinya 2 nilainya, tapi pas praktek alhamdulillah dulu 8. Oh. Itu enggak relate sih karena aku nggak pernah belajar. Ya, antum belajar nada dulu aja. Do re mi dulu lah. Apa itu nada? Apa itu do re mi? Bahwa gendang itu tidak bernada. Nada dalam bahasa Arab adalah seruan. Waduh. Bener, serius gak percaya. Susah nih udah pakai keahlian masing-masing. Ini bawa nada, ini bawa dalil. Bawa apa gua dong? Iya, tapi pertanyaanku sederhana. Ini kan tadi balik lagi ya. Kan aku nanya tuh tadi pertama kan bayang-bayang orang tua ya. Iya. Nah, yang kedua yang aku pengen tanyain adalah apa sih yang sebenarnya menjadi apa ya goals yang paling diharapin sama Dul? Ini kan kalau ibaratnya orang tua kan di Indonesia tuh sudah nggak ada
pencapaian yang lebih besar daripada mereka kan. Tapi kalau dulu sendiri nih, yang tadi mewarisi mereka punya tantangan yang lebih luar biasa lagi. Pencapaian terbesar kira-kira maunya apa? Aku bukannya alim ya, Pak Ustadz ya, tapi aku selalu berharap apapun nanti itu aku jadi apa, yang penting insya Allah bisa bantu banyak orang, itu aja lah. Itu aja. Jadi tunggu. Itu aja. Ini bantu dia gitu. Iya, aku merinding. Ini masuk ke pertanyaan yang lain gitu. Dan dari tadi sebenarnya aku pengen tanyain, kenapa ngerasa nggak kalau kamu tuh cukup dewasa ya? Ya lebih ke stabil di usianya gitu. Usia kamu tuh harusnya kayak gitu loh, gimana sih? Gitu loh, kan kayak Kok kamu aku sih ya, mensyukuri saja lah ya, di keluarga ini anomali seperti Gen Z itu. sih. Iya, anomali. Gen Z tuh kayak sugar rush gitu loh harusnya. Iya, kayak dia, tapi lebih parah. Iya. Aku ngerasa something Apa? dari 3 bersaudara, bukan sok tahu urusan rumah tangga ya. Tapi aku Kamu emang ngelihat dasar ngomong orang aja. adek Dul ini Dul aja. kayaknya yang paling deket sama ibu kayaknya kamu deh. Oh ya, tinggal sama ibu emang. Ya. Soalnya Itu kan gak gengsi banget kan, Yang dekat lain sama enggak. orang tua. Dekat. Yang lain sudah nggak tinggal sama orang tua. Kalau kakak Al tinggal sama ayah, kakak Al tinggal sama ayah. Kalau Jagain kakak adik-adik L, juga kan. Nah, bunda kan sendirian di rumah. Soalnya aku lihat Temenin dirimu aja. suka ngonten sama Bunda Maya gitu, Maya. dan lain gitu ya. Mungkin nggak sih itu pengaruh dari ibu juga, nasihat ibu sehingga kamu tuh lebih bijak melebihi usianya. Lebih kayaknya stabil lah, orangnya gak terlalu bermeletup-letup gitu. Ya enggak ibu aja sih. Ya ayah juga ngasih petua banyak. Mungkin keluarga yang lainnya juga ya, maksudnya ngapain sukses kalau nggak bisa jadi berkat dan manfaat bagi banyak orang gitu ya. Amat. Itu ayah tuh ayah. 23 tahun ngomong gitu, gak 23 lu nggak tahun. 23 tahun sih menurutku. 83. Ya, aku nongkrong sama beliau. Tapi banyak yang ngomong kayak gitu juga. Yang masih ini penilaian yang sama gitu. Lu orangnya nggak di usia lu deh, cukup. Banyak Gitu ya? Tapi kalau dewasa enggak ya, aku masih Berproses. remaja pada umumnya lah. Iya. Cuma emang dari dulu nongkrongnya sama yang di atas umur. Ya, makanya dia lebih polite, dia lebih mudah menempatkan diri. Itu cukup unik soalnya kan mungkin tahu ya, Gen Z sekarang itu bahkan menghindari forum-forum keluarga. Oh iya. Banyak banget. Tuh aja nggak tahu Tentu loh. saja. Itu banyak banget loh. Aku gitu. Jadi kayak Aku sebagai orang introvert. Iya, Jangan betul. ngaku-ngaku Gen Z lah. Jadi merasa kayak kalau ada tamu mending dia di kamar. Iya, di kamar, Karena itu tamunya orang tua bukan sama aku kayak enggak. gitu tuh. Pas aku pergi ke kampung dulu. Pas lagi lebaran ya, aku bilang sama istriku kan bilang, "Abi, yuk kita jalan-jalan," gitu kan ya. Kita lebaran sama tetangga. Aku bilang, tapi dibatasin dulu mau berapa rumah nih. Karena jangan semua. Kalaupun sudah, oke, kalau gitu 4 rumah ya, 3 deh. Kalaupun udah 3 rumah ya udah nanti jangan lama-lama ya. Itu aku. Aku sulit untuk bersosialisasi. Oh sama, Bos Aaron juga. Sama ya? Tapi tadi nongkrongnya sama om-om tadi. Maksudnya kayak come on, kita sama teman aja kadang bingung kan mau ngomong apa. Terus kamu tuh nyaman nongkrong. Kalau sama yang lebih tua kadang emang lebih nyambung aku. Oh ya, kenapa bisa gitu? Enggak tahu. Kayaknya karena ini sih, karena memang bawaan dari dulu lu Karakter ya, apa ikut mana ya? nongkrong sama Om Ari Lasso, sama Om Andra mungkin ya. Jadi udah Iya, terbiasa banyak iya sih. bapaknya nongkrong gitu. Nongkrong sama teman-teman ayah, teman-teman bunda gitu. Iya. Tapi dalam hal itu aku relate. Apalagi ini Sama semua aja diriletin. Emang bener. Om siapa lagi yang Anda tahu? Karena gini, Om Jess. Kita sesama introvert ya berarti. Iya, ya. tapi aku lebih relate ngomong sama orang yang lebih tua. Maka temenku semua orang lebih tua. Kok bisa sih? Tapi karena memang dipaksa bapakku. Bapakku setiap kali ada tamu, bapakku paksa aku ikut. Aku nanya waktu itu, kenapa aku harus ikut? Padahal aku nggak ngerti yang kalian ngomongin. Dia bilang, kamu denger aja, nanti suatu saat akan berguna. Oh, bapaknya Dan ternyata berguna nggak? Ahmad Dhani. bandnya apa? Band bapak antum apa? Dan jangan anak band juga, papi. Ben wae. Papi anak pupuk, papi. Iya, Jadi itu aku agak relate sih kalau itu. Iya. Tapi betul, aku dulu juga Dipaksa ya? sering dipaksa ayah ikut. Iya, sini kamu ikut ayah ketemu siapa yang lebih tua. Betul juga dulu nggak ngerti itu kenapa sih harus ikut. Iya. Pengen nongkrong kayak gini Benar. apa. Tapi emang akhirnya Berarti secara umum sekarang ngerasa nongkrong sama yang lebih tua tuh lebih nyaman ya daripada lebih yang nyaman, di bawah. lebih nyaman daripada yang kalau seumuran adalah berapa yang nyambung. Kalau yang udah aku tuh untungnya alhamdulillah ya. Gen Z awal. Iya, iya, 2000. Oke, benar Iya. sih. Jadi aku masih merasakan dulu tuh demi Allah ya main layangan. Oh iya sih, masih merasakan. benar. Terus warnet, Ya. nongkrong Iya, iya. tanpa HP sama sekali itu masih main bola di
Lapangan, di lapangan sama anak-anak komplek itu masih ngerasain banget main kelereng tuh sama KKL dulu. Nunggu syuting main kelereng itu masih ngerasain banget. Oh, berarti masih normal lah ya, nggak Iya, digital betul. native ya? Nggak digital native banget karena. Iya. Tapi emang kalau nongkrong sama orang tua nggak ngerasa kesulitan nyari obrolan gitu? Atau lebih memang banyak nanya-nanya aja gitu? Aku lebih suka denger aja sih. Oh, menarik. Banyak belajar ya kalau dari orang yang lebih experience kan. Tapi aku juga sekarang aku paksa Gozi untuk ikut aku. Nah, Ketika pergi kemana-mana. Dan antum tahu kan? terlihat tidak nyaman kok sih ya? Ya, terlihat tidak nyaman. Maka ketika kita di mobil kadang-kadang aku agak khawatir kalau mulutnya ini terlalu Ya, parah. tahu nih Ustaz bawa anak, kan mana mulut gue sampah kan. Dan dia lebih sering kelepasan kan ngomongnya. Kemarin lo ada anak pesantren. Gua udah ngomong segala macem. Sadar Iya. di belakang ada anak pondok. Tapi ternyata sebenarnya kayak kita ngomong gini yang nonton juga anak-anak SD. Oh ya? Iya. Penonton ini kalian anak SD guys? Enggak, Wow. bukan. Yang nonton di internet itu anak-anak SD, kelas 4 SD, kelas 5 SD. Itu yang kejadian makanya. Jadi kalau menurutku sih ada manfaatnya sih ketika kita ngajak anak-anak kita meskipun forumnya itu adalah forum orang dewasa. Minimal dia ngerti seperti apa kondisinya gitu. Iya. Gitu. Lo yang sebagai yang ngefans lama nih, lo kenal dulu sebagai apa sih? Maksudnya ngikutin karirnya nggak? Ngikutin ya dari dia Yang mana tuh? Dari lu ngeband yang aku bukan aku itu ngikutin. Itu apa bandnya namanya dulu? Apa? Apa sih lupa gue namanya. Laki-laki. Oh, Laki-laki. laki-laki. Oh ya benar-benar Ya, laki-laki. dari situ kan ngikutin terus bagaimana perkembangan lu sempet ada musibah ada lain. Gue ngikutin. Udah bubar itu. Laki-laki. Masih ada. Ya ada. Oh. Masih ada. manggung Kirain maksudnya. lu udah baru- solo karir aja Alhamdulillah. gitu. Ya solo juga jalan, ngeband juga jalan gitu. Kan family first kan. Dan sekarang kan Dewa kan sering manggung-manggung lagi tuh. Dan Ya. lu kadang mengisi Opening. ngisi nemenin gitu kan aku lihat waktu itu di Surabaya. Band, politik. Iya. Politik juga. Ikut kan? Gas juga kan kemarin. Nggak masuk ke internalnya ya. Oke. Sebagai penghibur di situ lah ya. Penghibur ya, Oke. penghibur. Seru loh. Kapan-kapan harusnya ikut tahu. Iya, apa? Maksudnya kan kita kan kalau datang ke acara campaign-nya kan akan terlihat aneh lah ya. Iya. Tapi kan kalau sebagai temennya dulu boleh lah. Penasihat spiritual. Enggak, kalau antum jangan tapi. Jangan. Antum jangan. Nanti antum merusak citra partai nanti. Iya, jelas. Jelas. Tapi aku kepo deh, kan kemarin diajak keliling-keliling tuh. Iya. Iya kan ya. Vibe-nya kayak apa sih? Beda nggak sama panggung-panggung konser pada umumnya gitu? Ini terlepas ngomongin afiliasi politik Politik ya. Rasanya ngisi di panggung kayak gitu tuh gimana? Panggung apa politik itu? gitu. Di panggung Panggung politik maksudnya campaign lah Di ya. acara-acara. Iya. Mungkin karena apa ya? Aku nggak mikir kemana-mana kali ya. Jadi Kan aku dia tuh nggak kemana-mana pikirannya. Jadi lu Tenang. tampil Jadi aja. aku Hidup tampil adalah aja ujian dan surga adalah kepastian. Kayak gitu kayak tenang. Oke. jadi aku seneng gitu maksudnya. Iya. Kalau kata Bang Haji Roma Irama kan. Gila, quotes aja Bang Haji Roma coba. Gimana kata Kasihan Tulus. Bang Haji Roma Quotes. Ini sharing aja ya. Iya. Sharing aja ya. Kan faktor paling berbahaya dalam berkesenian itu kan ingin dipuji manusia. Ih, ngeri amat sih. Itulah kata Bang Haji Roma, Iya, bukan iya. kata aku. Ah. Tapi pengalamanku bener juga. Gimana? Ada nggak kejadian apa yang membuat antum melihat bahwasanya oh ternyata memang Bener. popularitas itu mengerikan? Oh mengerikan sekali. Gimana? Kalau kita nggak bisa ngontrol, mengerikan sekali. Contoh gitu, misalkan, ya panggung kan banyak medannya ya. Iya. Kadang ada panggung pertama rame banget, rame banget yang nonton. Panggung kedua dengan segala faktor eksternal, hujan, sepi, yang nonton sedih gitu. Oh, Terus mental. mungkin juga namanya di kehidupan kan ada ups and down. Iya. Ketika ups kita merasa wah jagoan, ketika down walaupun kita nggak boleh merasa sedih, kadang-kadang sedih juga kan. Tapi kita Iya, nggak iya. siap. Jadi orientasinya tuh bukan lagi kepada keikhlasan untuk berkarya gitu ya. Oke. Keikhlasan untuk menghibur penikmat yang hadir. Jadi orientasinya salah orientasi. Jadinya pada popularitas, pada pujian. Itu kembali ke diri sendiri terus tuh ya kalau itu tadi. Iya. Kalau ini Jadi- ke orang ya yang menikmati gitu. Ya jadi dari abis nonton Bang Haji Roma Irama itu, untungnya pas di politik itu, aku udah dapat ilmunya dari Bang Haji Bang Roma. Haji Roma Irama. Jadi apapun medannya di panggung apapun, niat utamanya adalah selain ridha Allah ya. Maksud ridha Allah kan mantap, religius banget lah. Gitu. Dan aku nggak tahu apa-apa soal itu. Ya niat utamanya ya untuk keikhlasan menghibur penonton aja. Oke. Lebih tepatnya penikmat ya. Penikmat Berarti musik. menurut Dul tuh gini, kalau kita bisa dinaikin oleh manusia, maka kita bisa dijatuhkan oleh manusia. Makanya jangan manusia menjadi faktor. Menjadi faktor penyebabnya. Berarti menurut Dul adalah kalau memang ada manusia ya udah seadanya aja. Lu nggak bisa buat gua naik, karena itu lu juga nggak bisa ngancurin gue. Wih. Iya. Kita di luar itu gitu maksudnya kan ya. Itu keren, luar biasa. Menarik sih. Menarik sih. Bahas tentang ikhlas untuk berkarya.
Iya, iya. Berarti kita cuma fokus ikhlas untuk berkarya. Nah, berarti apa aja yang Dul kemudian sudah benar-benar bilang bahwasanya ini aku memang karyakan memang ikhlas untuk misalnya orang-orang misalnya. Ya sejauh yang udah aku rilis alhamdulillah kebanyakan emang aku bikin lagu jujur, ikhlas, yang nggak munafik ya, ingin populer, tapi selalu aku dapat mengingatkan diri itu nggak uang dan popularitas itu bonus. Karena kalau aku baca-baca dari John Lennon dan lain-lain, mereka kan cuma having fun aja kan. Saat bikin lagu tiba-tiba, Ya, tapi jadi- ada pesan-pesan yang memang disisipkan di lagu ataupun di karya-karya. beberapa ada, beberapa sekedar curhat aja, dan itu emang sampai sekarang masih latihan ya. Gimana caranya sebisanya seikhlas mungkin berkarya gitu. Orientasinya bukan lagi pada uang dan popularitas. Soalnya aku percaya kalau kita udah bisa ikhlas, itu insya Allah uang dan popularitas datang dengan sendirinya sih. Dan itu mengingatkan aku pada ini. Sebenarnya menurutku ya, lagu itu tentang siapa yang menyanyikan. Ya. Jadi sebenarnya yang bawa nilai-nilai kebaikan itu bukan lagunya sebenarnya, Tapi siapa tapi yang orang nyanyi? yang menyanyikan. Oh, masuk akal Karena sih. lagu yang sama dinyanyikan dengan orang yang berbeda bisa memberikan nilai yang berbeda. Ya, bener betul, lagi. Iya nggak sih? Iya lagi. Maka sebenarnya yang menjadi manfaat bagi orang itu bukan hanya lagunya Dul, tapi ketika Dul tampil, lalu kemudian Dul punya value-value tertentu, itu juga sudah ditangkap oleh orang sebenarnya. Bener. Bener lagi. gitu. Kayak, Amin, kayak ya. lagu yang sama itu kemarin kita lagu siapa tuh? Firza ya? Iya. Itu kan dimaknai berbeda oleh kita, terus jadi beda banget tuh. Jadi beda outputnya. banget. Tergantung yang bawain. Bener sih. Nah, Iya. itu yang aku rasa ketika aku membawakan lagu Apa? Ibu. Malam Kudus. Apa lagu? Apa? Lagu ibu. Lagu ibu. Antum aja nggak akrab sama ibu. Makanya orang denger kayak biasa aja. Iya biasa aja kayaknya dia nggak ibu-ibu banget Iya, sih. betul. Ini nggak ikhlas berkarya nih, nggak ikhlas karyanya. Enggak, tapi bener loh, serius. Artinya ketika Dul punya value seperti ini, maka tampilnya dia nggak nyanyi aja sudah memberikan pesan kan. Bener. Ya. Apalagi ketika dia berkarya dengan sesuatu, pasti juga pesan itulah yang akan ditangkap oleh orang. Gitu. Dan itu yang jarang disadari oleh setiap pemusik. Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang bermusik ataupun tampil entertainer lah ya, siapapun ya, content creator atau influencer atau segala macam. Kalau niatnya itu sudah dalam tanda kutip nggak ikhlas, itu nyebar ke orang loh. Ya, Oh. ya, setuju. Akhirnya ketika setuju orang banget. follow dia jadi toksik juga kan? Iya. Itu Iya, sebenarnya. iya. Luar biasa. Menarik sih, karena dulu aku tuh ngelihat rockstar itu dengan gaya hidup rockstar. Tahu gak sih gaya hidup Ya. rockstar kan? Ya rock and roll Foya-foya. banget lah, rock and roll banget hidupnya ya. Lagi zaman dulu ya. Zaman dulu gitu ya. Dan dirimu itu muncul gitu ya sebagai penerus gitu ya dunia musik. Aku udah entah berapa artis yang pernah aku temui yang pernah berinteraksi. Aku bisa bilang ini bukan sok keki, sok penjilat apa ya. Lu Ya. tuh orang paling humble. Ya. Waduh, Dari satu amin. ya. Gue One ngerasa of- dia one of vibes-nya them. kayak si ini gak sih? Siapa band yang Apa? Aduh yang satu kita pernah siapa sih namanya? Apa? Keong Racun. Bukan yang katanya lagunya soal sholat itu loh apa? Yang mana? Wali. Bukan. Siapa? Opik. Bukan. Siapa? Itu kalau band-band gitu susah banget. Leto siapa namanya? Oh, Neo, Sabrang. Vibes-nya, vibes-nya. Sabrang. Iya, Sabrang. Iya gak sih? Iya. Ada rasa vibes gitu kan sih kayak Ya, karena bapaknya- kayak ada filosofis gitu loh kalau Karena bapaknya Sabrang juga Sufi. Oh gitu Iya. ya kesamaan itu ya. Betul. Aku aja kaget. Kita salim dia yang cium tangan loh. Iya, maksudnya kayak buset. harusnya ngapain kami gitu? orang tuh ya ngelihat lu tuh selebriti gitu ya. Iya, Nah dari situ kan udah terlihat betapa humble-nya dan aku ngerasa itu nggak terlepas dari didikan orang tua. Itu bener itu Iya, iya. itu indikasi anak yang berhasil dididik tuh gitu maksudnya gitu. Ayah pasti. Dan dia bangga. jawabnya iya lagi. Kalau aku Enggak. disebut Aku kayak tuh gitu, aku sudah- bilang enggak, itu kan aku sendiri. Aku tuh lagi tidak menjilat ke dia, lagi menjilat ke Om Dani nih. Om, anak keempat Om.